Swastiastu. Selamat malam Bu Guru dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan teks analisis, puisi, teks biografi, serta teks negosiasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Diartayani, nomor absen 32. Baik, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu teks biografi yang berjudul Muhammad Hatta. Di sini saya akan menandakan foto teks biografi yang telah saya analisis. Baik, yang pertama itu ada orientasi, di mana orientasi itu memiliki ide pokok yaitu Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia yang dikenal sebagai sosok disiplin, jujur, dan sederhana. Lalu yang kedua itu ada peristiwa penting, di mana paragraf kedua itu perjuangan politik. Ide pokoknya adalah perjuangan politik Hatta dimulai saat ia memimpin Penghimpunan Indonesia di Belanda untuk menyuarakan kemerdekaan di forum internasional. Lalu paragraf ketiganya, ide pokoknya itu puncaknya, Hatta mendampingi Soekarno membacakan teks proklamasi serta fokus membangun ekonomi rakyat melalui koperasi setelah merdeka. Lalu yang terakhir itu ada reorientasi, di mana ide pokoknya adalah Bung Hatta merupakan sosok teladan yang memberikan warisan integritas dan dedikasi bagi generasi penerus bangsa. Baik, selanjutnya yaitu teks negosiasi. Baik, yang teks negosiasi yang telah saya pilih itu adalah membeli lukisan pemandangan. Di sini saya akan melampirkan teks negosiasinya. Lalu saya akan menjelaskan warna kuning itu adalah orientasi, lalu yang warna oranye agak kemerahan itu adalah permintaan karena sang pembeli berkata apakah yang itu juga dijual. Lalu yang biru muda itu penawaran karena sang pembeli menawarkan dari harga 650.000 menjadi 600.000. Lalu yang warna biru tua itu adalah persetujuan karena sang penjual menyetujui harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu yang hijau itu adalah penutup. Nah, di teks negosiasi ini juga ada kaidah kebahasannya. Yang pertama itu ada pronomina atau kata ganti. Nah, contohnya itu di kalimat pertama yaitu saya dan Bapak. Lalu yang kedua itu ada kalimat persuasif. Contohnya boleh ya 600.000. Biar saya jadi langganan tetap di toko Bapak. Itu kata kuncinya biar saya jadi langganan tetap. Lalu yang ketiga itu ada kalimat deklaratif. Contohnya itu ada di kalimat lukisan ini bahannya sangat awet dan tidak mudah pudar warnanya. Kata kuncinya bahannya sangat awet, tidak mudah pudar, maaf. Lalu yang keempat itu kalimat interrogatif. Contohnya itu berapa harga pas untuk lukisan pemandangan ini? Kata kuncinya adalah berapakah. Lalu yang kelima atau yang terakhir itu ada kalimat kondisional. Contohnya tuh jika harganya turun maka saya akan beli 2 lukisan sekaligus. Jadi kata kuncinya jika dan maka. Selanjutnya itu teks analisis puisi. Baik, teks puisi yang telah saya pilih berjudul Doa dari Chairil Anwar tahun 1943 yang akan saya lampirkan di sebelah sini keduanya. Jadi yang akan kita analisis adalah analisis unsur fisik. Nah, yang pertama itu terdapat majas atau gaya bahasa. Di dalam puisi di atas, lari yang mengandung majas metafora adalah cahayamu panas suci dan tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Cahaya dan lilin digunakan untuk menggambarkan kehadiran Tuhan sebagai petunjuk di tengah kesulitan hidup. Lalu yang kedua itu ada majas hiperbola. Dalam puisi di atas, lari yang mengandung majas hiperbola adalah mengingat kau penuh seluruh. Hal ini menekankan usaha manusia yang sangat luar biasa untuk tetap terpaku hanya kepada Tuhan. Yang kedua itu ada pengimajaan atau citraan. Yang pertama itu ada imaji penglihatan atau citraan visual. Dari yang mengandung imaji penglihatan adalah cahayamu panas suci dan tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Pembaca diajak membayangkan setitik cahaya kecil di tengah kegelapan yang pekat. Lalu yang ketiga itu ada imaji perasaan atau sentuhan atau citraan taktil. Imaji taktil adalah penggunaan kata-kata yang mampu memberikan rangsangan kepada indera peraba atau perasaan fisik pembaca. Lari yang mengandung imaji taktil adalah cahayamu panas suci. Kata panas memberikan rangsangan suhu yang bisa dirasakan secara imajiner. Lalu yang ketiga itu ada kata konkret. Kata konkret yang digunakan oleh penulis untuk
membangkitkan imaji pembaca dan membuat suasana puisi lebih nyata adalah lilin melambangkan kekuatan manusia yang kecil atau terbatas namun tetap berusaha memberi arti. Lalu yang kedua itu ada kelam, melambangkan suasana kegelapan, dosa atau kesunyian hidup yang mendalam. Yang keempat itu ada kata konotatif. Kata konotasi atau makna kiasan yang ditambahkan pada makna dasar sebuah kata dalam puisi ini adalah termangu dan kerlip. Termangu bukan sekedar diam, melambangkan kondisi batin yang sedang merenung dalam kesedihan atau kebingungan yang mendalam. Lalu yang kedua itu ada kerlip, melambangkan sisa harapan atau iman yang masih terjaga meskipun hampir padam oleh cobaan hidup. Lalu yang kedua itu kita akan menganalisis unsur batin. Yang pertama itu tema. Puisi berjudul Doa karya Chairil Anwar ini memiliki tema ketuhanan atau religiositas. Hal ini terlihat jelas dari komunikasi batin antara sosok aku dengan Tuhannya dalam sebuah pengakuan dosa dan kelemahan diri. Lalu yang kedua itu ada rasa. Puisi ini memiliki nada yang kusyuk, rendah hati dan rasa yang terkandung adalah haru dan penuh penyesalan, tergambar perasaan yang sangat sedih dan rindu untuk bisa kembali dekat dengan Tuhan meskipun sedang dalam kondisi yang sulit. Lalu yang ketiga itu ada nada. Puisi ini memiliki nada yang kusyuk, rendah hati dan pasrah. Penulis memosisikan diri sebagai sosok yang kecil di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Lalu yang keempat itu ada amanat. Amanat yang bisa kita ambil adalah bahwa sesulit apapun kondisi hidup dan sebanyak apapun kesalahan yang kita perbuat, jangan pernah berhenti menyebut nama Tuhan. Hanya Tuhanlah cahaya sejati yang bisa menuntun kita keluar dari kegelapan hidup. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.